Kemudian di sini ada penghalusan eksponensial untuk ramalan atau forecasting. Penghalusan eksponensial adalah teknik peramalan untuk memprediksi nilai masa depan suatu deret waktu berdasarkan data historis atau sejarah ya teman-teman. Konsep pertamanya yaitu menghitung rata-rata tertimbang dari pengamatan masa lalu dengan bobot lebih besar diberikan pada titik data terbaru. Bobot ini menurun secara eksponensial seiring berjalannya waktu. Parameter alfa antara 0 dan lebih dari dan 1 digunakan untuk mengontrol bobot. Nilai alfa yang lebih tinggi memberikan penekanan lebih pada data aktual, menghasilkan perkiraan yang lebih responsif namun berpotensi kurang akurat. Alfa yang lebih rendah menghasilkan perkiraan yang lebih halus tetapi mungkin melewati tren. Kemudian ada pemulusan eksponensial, bukan pemulusan teman, di sini penghalusan eksponensial dasar. Yaitu yang pertama cocok untuk data deret itu tanpa tren atau pola musiman yang jelas. Kemudian hanya memiliki satu parameter yang tadi berguna untuk menghaluskan data dan membuat perkiraan jangka pendek. Perkiraan bersifat datar artinya tidak memperhitungkan tren pola musiman, hanya dapat memprediksi langkah ke depan. Kemudian di sini ada peningkatan tren pola musiman. Untuk deret waktu dengan tren atau pola musiman diperlukan metode lebih canggih, yaitu ada dua metode. Yang pertama, penghalusan eksponensial dua parameter Hall dengan menambahkan parameter kedua untuk menangkap tren dalam data. Perkiraan adalah kombinasi dari level atau nilai rata-rata dan tren diperkirakan pada titik tertentu. Kemudian metode yang kedua, penghalusan eksponensial tiga parameter Holt-Winters. Untuk data dengan tren dan pola musiman, parameter ketiga ditambahkan untuk memperhitungkan variasi musiman. Perkiraannya mempertimbangkan level, tren, dan indeks musiman. Metode lanjutan ini memungkinkan peramalan yang lebih akurat saat menangani tren dan pola musiman dalam data. Kemudian, peramalan deret waktu dengan penghalusan eksponensial Holt-Winters di rapid manner. Penghalusan eksponensial Holt-Winters dengan tiga parameter menjadikan kerangka yang baik untuk meramalkan data deret waktu dengan level tren dan pola musiman. Selama periode musiman terdefinisi dengan baik, kita dapat menerapkan model peramalan deret waktu di rapid manner menggunakan ekstensi R. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu mempersiapkan data yang sudah jelas ya teman-teman. Gunakan data aset produksi Wira Australia, nanti kita ada contohnya di slide selanjutnya. Lakukan pra-processing seperti mengganti nama atribut dan memilih data produksi. Kemudian menggunakan R, eh, operator execute R digunakan untuk menjalankan script R yang memproses data. Script R ini menggunakan library forecast dan fungsi peramalan hold untuk hold dan HW untuk hold winters yang bertujuan untuk memperhitungkan pola musiman. Ketiga, pasca prosesnya yang pertama dikeluarkan dari operator yang executed R tadi berupa titik perkiraan dan interval perkiraan. Pilih titik perkiraan dengan operator select attributes. Gabungkan data perkiraan dan data asli untuk visualisasi menggunakan operator generate attribute and append. Nah, di sini merupakan contoh eh, peramalan dari peramalan berbasis penghalusan eksponensial Holt dan Holt Winters. Perhatikan bahwa peramalan Holt hanya memperhitungkan tren dan level, sedangkan peramalan Holt Winters memperhitungkan tren dan pola musiman. Kesimpulannya, dengan ekstensi R tadi di rapid manner, kita dapat menggunakan peramalan Holt Winters untuk memprediksi data deret waktu yang kompleks dan dengan level tren dan pola musiman. Kemudian yang selanjutnya, regression based method merupakan peramalan berbasis regresi untuk data deret waktu. Konsep utamanya, metode ini menggunakan waktu sebagai variabel prediktor independen dan nilai deret waktu sebagai variabel dependen. Cocok untuk deret waktu yang memiliki pola menyeluruh. Model akan Model ini akan menangkap pola tersebut dan memungkinkan prediksi masa depan dengan asumsi pola berulang. Untuk deret waktu dengan pola lokal yang berubah-ubah,
Metode ini kurang sesuai karena sulit menentukan kapan bagaimana polanya berubah. Untuk kasus seperti ini, metode penghalusan lebih cocok karena berfokus pada ekstrapolasi pola akal terbaru. Pola lokal terbaru. Nah, di sini ada contoh gambar yang pertama, yang 1213A. Pendapatan obat antidiabetes memiliki pola global. Ini maksudnya di sini metode regresi ini cocok untuk data yang seperti ini. Yang kedua, volume penumpang kelas ekonomi rute Sydney Melbourne tanpa pola yang jelas. Jadi metode penghalusan, jadi metode regresi ini kurang cocok untuk data yang di gambar yang sebelah kanan karena data yang seperti ini lebih cocok menggunakan penghalusan. Kemudian di sini ada regresi linear untuk peramalan deret waktu. Metode regresi yang pertama ada metode regresi sederhana. Regresi linear adalah pendekatan paling sederhana untuk menganalisis deret waktu. Waktu dianggap sebagai variabel independen dan kita mencoba memprediksi nilai deret dalam menggunakannya. Contohnya eh, pada gambar yang tertera, eh, gambar tersebut menunjukkan hasil regresi linear pada aset produksi bir Australia. Regresi linear dapat menangkap tren jangka panjang tetapi kurang akurat jika fluktuasi data peningkatan dan regresi polinomial. Kita dapat menggunakan fungsi polinomial untuk meningkatkan akurasi. Regresi polinomial mirip dengan regresi linear, tetapi menggunakan pangkat yang lebih tinggi dari variabel independen, misalnya kuadrat atau pangkat 3 dari waktu. Namun, untuk kasus ini, untuk tren penurunan linear ini, regresi polinomial tidak memberikan peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan regresi linear. Keuntungan dari regresi linear ini tidak terbatas pada perkiraan satu langkah depan seperti, seperti metode penghalusan sederhana, kemudian dapat memprediksi beberapa langkah ke depan dengan asumsi tren yang ditangkap model berlanjut. Kemudian ada regresi musiman untuk ramalan deret waktu. Peningkatan model regresi linear. Model regresi linear untuk tren dapat ditingkatkan dengan memperhitungkan pola musiman. Cara kerjanya, tambahkan variabel dummy musiman untuk setiap periode, misalnya kuartal, ke dalam data. Kemudian variabel ini bernilai satu jika periodenya sesuai dan nol jika tidak terlihat pada gambar di samping. Contohnya, produksi bir Australia tambahkan 4 atribut baru untuk menunjukkan kuartal 1, 2, dan seterusnya. Kemudian contoh atribut kuartal 5 Q1 bernilai satu jika periodenya Q1 dan nol untuk selainnya. Keuntungannya, penambahan sederhana ini dapat meningkatkan akurasi perkiraan secara signifikan pada data dan pola musiman yang jelas. Kemudian persamaan model mungkin terlihat rumit, tetapi ini hanyalah regresi linear dengan 4 variabel tambahan, yaitu waktu dan variabel dummy untuk setiap kuartal. Kemudian variabel waktu menangkap level dan tren jangka panjang. Variabel dummy musiman menangkap pola musiman. Samaan regresi ini dapat digunakan untuk memprediksi nilai masa depan melalui N+1 sehingga berguna daripada metode penghalusan sederhana. Model lebih canggih selain linear, kita bisa menggunakan persamaan polinomial bersama fungsi sinus dan kosinus untuk memodelkan pola yang musiman. Implementasinya di RabbitMiner, proses pembuatan regresi linear musiman mirip dengan regresi linear biasa. Eh, itu dijelaskan pada chapter 5. Langkah tambahannya adalah menyiapkan data dengan menambahkan variabel dummy musiman. Langkah-langkahnya, tambahkan atribut waktu, tambahkan atribut waktu untuk menunjukkan periode tiap record, contoh 1992 Q1 diberi nilai satu dan selanjutnya bertambah satu. Ini penting karena waktu adalah variabel independen dan dalam persamaan regresi. Urutkan data sebelum menambah atribut waktu berurutan.
Kemudian ekstrak atribut dari musiman tersebut. Ekstrak dari Q1 dari atribut 1992 Q1 gunakan operator generate atribut dan fungsi cut untuk mengekstrak Q1 dari teks. Jika data memiliki pola musiman mingguan bulanan, ekstrak identifier yang sesuai, misalnya hari kerja atau bulan. Buat atribut musiman independen. Kemudian, kemudian yang selanjutnya membuat atribut musiman ini menjadi independen. Kemudian ubah atribut kuartal menjadi atribut is Q1, Q2, dan seterusnya menggunakan nominal to numerical. Untuk menghasilkan atribut ini, pembuat untuk menghasilkan atribut ini, pembuatan model. Gunakan model regresi linear untuk persamaan dengan data training. Regresi polinomial dapat digunakan untuk akurasi lebih baik. Peramalannya gunakan operator apply model untuk visualisasikan kesesuaian model untuk periode training dan memprediksikan horizon masa depan. Hasilnya akan menampilkan deret waktu dan data aktual perkiraan. Kesimpulannya, regresi linear musiman eh, contohnya ada di slide selanjutnya, dapat mengikuti pola musiman dengan baik untuk data masa lalu dan memproyeksinya ke masa depan. Ini jauh lebih baik daripada regresi linear sederhana yang hanya menangkap level dan tren jangka panjang. Nah, ini merupakan keseluruhan proses rapid miner untuk regresi linear musiman pada data tes produksi bir Australia yang tadi di awal teman sebelum ini. Kemudian ada autogressive integrate moving average, ramalan deret waktu dengan ARIMA tadi, autogressive integrated moving average. ARIMA adalah salah satu model peramalan populer. ARIMA adalah singkatan dari Autogressive Integrated Moving Average, salah satu model paling populer untuk ramalan deret waktu. Metode ARIMA ini dikembangkan oleh Box dan Jenkins pada 1970-an. Meskipun langkah pelatihan model ARIMA ini lebih rumit, implementasinya tergolong mudah menggunakan paket statistik yang mendukung fungsi ARIMA. Konsep pendukung ARIMA yaitu autokorelasi mengukur ketergantungan antara data poin dalam deret waktu. Contoh korelasi antara data asli dengan data yang di lag keempat periode. Kemudian autoregresi, model regresi menggunakan data terlag sebagai variabel prediktor. Contohnya memprediksi nilai data di masa depan menggunakan kombinasi linear dari P data sebelumnya. P adalah jendela lag samaan dijelaskan di kemudian. Kemudian proses pelatihan model ARIMA ini akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Kang Girzan karena kami mendapatkan satu chapter yang bersama kemudian dibagi dua. Jadi proses pelatihan model ARIMA akan dilanjutkan oleh Kang Girzan. Sekian dari saya Ahmad Durian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.